hamba-hambanya yang soleh, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Yang artinya, dan bersabarlah engkau hai Muhammad dan ajak orang-orang beriman bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya, ibadah ke ibadah yang lain, dakwah ke dakwah yang lain, belajar ke belajar yang lain, gitu kan? Neraka. Kami mendapatkan kenikmatan. Ayat 60-nya, inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Ya. Jadi teman-teman, jangan tunggu, ya, jangan tunggu, ya, kita berada di akhirat baru kita menyesal, jangan. Mumpung kita masih diberikan kesempatan. Demi Allah teman-teman sekalian, kalau di detik ini ada orang, carilah mungkin kuburan terdekat di Bulak Rantai ini, misalnya ada kuburan di mana, Anda mungkin lebih tahu teman-teman yang tinggal sekitar sini. Anggap dari kuburan itu salah satu kuburan ada yang terbuka, penghuninya yang muslim dibangunkan sama Allah, dikasih waktu 5 menit dia hidup. Kasatnya ke geranda mayit, dan saya minta yang sedang ikut pelatihan jangan dibuka matanya. Tetap dia terbawa dengan suasana dia pribadi, dengan tutup mata dan dia membayangkan dia sudah mayit. Setelah itu diangkat oleh teman-teman panitia menuju ke samping masjid, ada liang lahat kami sudah buat lalu diturunkan. Saya bilang, ya coba sekarang renungi kalau Anda betul-betul akan masuk ke dalam kuburan, ya, dan kami akan tinggalkan Anda sebentar lagi, Anda akan ketemu dengan mungkar nakir yang menanyakan pertanyaan, itu penentuan Anda selamat atau tidak. Di dosa itu. Ketik ancaman di Google, ancaman orang berbohong. Di YouTube misalnya ceramah, ancaman orang berbohong. Nanti dengan dia dengar atau dia baca dari ayat, dari hadis, membuat dia, oh ternyata saya diancam ini ya, dia bisa meninggalkan. Yang ketiga teman-teman sekalian, yang bisa menjadi, ya, motivator kita untuk selalu semangat adalah teman-teman yang baik. Komunitas yang baik. Ini penting sekali, ya. Bagaimana kita selalu bersama dengan orang-orang yang lebih baik imannya daripada kita. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Waktu beliau hijrah ke Madinah sebagai pondasi dasar negara Islam di Madinah, beliau melakukan 3 perbuatan penting. Ini pondasi dasarnya. Dan setiap muslim harusnya bisa menjadikan sebagai pondasi dia berpijak dimanapun dia tinggal. Yang pertama, Nabi SAW membangun masjid. Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Supaya ada tempat ibadah buat umat Islam. Jadi kalau Anda berada di satu kota, satu desa, dan Alhamdulillah kita syukuri di negara kita ini tidak asing, sering ada masjid agung, masjid jame, masjid raya, apalah namanya, yang merupakan simbol kota itu. Ya. Ini cukup bagus, ini sangat bagus. Tapi kalau Anda misalnya punya perusahaan, bisa Anda buat musola atau masjid kecil untuk karyawan Anda misalnya, ya, yang bisa mereka aktivitas sholat. Mungkin di rumah ada tempat khusus Anda khususkan sholat buat Anda sama keluarga, sholat malam, sholat sunnah. Nah ini penting. Ini yang Nabi SAW contohkan pertama. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ini yang penting. Ini jadi saksi bahasan kita. Jadi antara penduduk asli atau pribumi dengan pendatang. Penduduk asli Madinah dengan muhajirin, orang hijrah dari Mekah. Ini pendatang. Ya. Bagaimana tidak ada lagi batas di antara mereka. Nabi SAW motivasi orang-orang Madinah. Sambut saudara-saudara kalian itu. Berikan yang terbaik. Allah akan jamin buat kalian surga. Allah akan gantikan rezeki kalian. Maka orang-orang Ansar dalam surah Al-Hasyr disebutkan. Seingat saya surah nomor 59 ayat 21. Bagaimana mereka, Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang-orang Ansar memaksakan diri mereka untuk memberikan dan mendahulukan saudara mereka muhajir pendatang walaupun mereka tuh kurang atau membutuhkan itu. Orang-orang Ansar ya tidak membiarkan satu pun dari muhajir datang dari Mekah itu kecuali tinggal di rumah mereka. Mereka perebutkan. Bahkan setelah sekian tahun kalau seorang muhajir yang dari Mekah hijrah ke Madinah, itu sudah mulai punya kemampuan, sudah mulai mapan, dia mau keluar pamit dari rumah saudaranya Ansar, orang Ansar itu nangis merengek-rengek, tolong jangan keluar dari rumah saya, tinggallah di sini, keberkahan kami harapkan, gitu kan? Karena inginnya mereka mendapatkan pahala.
Dan ini apa pondasi dasarnya? Ukhuwah, persaudaraan, mencari komunitas yang baik. Itu yang Nabi SAW contohkan. Sehingga tidak ada lagi lintas suku, tidak ada lagi lintas negara ya antara muslim dengan muslim yang lain. Dan kita dianjurkan mencari sesama jenis kita. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan yang lebih baik ibadahnya daripada kita. Lalu kita mencintai dia karena Allah. Jalin persahabatan dengan dia. Pernah ada satu sahabat sholatnya khusyuk sekali dalam masjid. Sampai ada orang di depan Nabi SAW waktu lihat orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta orang ini karena Allah. Sholatnya luar biasa. Kata Nabi SAW, kejar dia, ucapkan di depan matanya. Bilang, saya mencintai kau karena Allah. Itu sunnahnya. Kita cari siapa yang lebih sholat dari kita jadikan dia sebagai sahabat dekat kita. Sahabat dekat kita. Kita katakan, saya mencintai anda karena Allah. Ya. Nabi SAW mengatakan di antara 7 golongan yang akan dapat naungan hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ya, ini penting sekali untuk membentuk komunitas. Ya. Dan ingat sabda Nabi, karena kalau kita nanti teman-teman sekalian berteman dengan orang-orang yang lebih baik ibadahnya, pasti kita akan terpengaruh. Dia lebih rajin, dia sholat malam, kita tidak pernah sholat malam. Dia hadir setiap hari majelis ilmu, mungkin kita cuma seminggu sekali. Nanti kita akan terpengaruh dengan dia, itu tujuannya. Sebagaimana kita kalau berteman dengan ahli maksiat, kita juga bisa terpengaruh. Ya, kita berteman sama pengangguran, kita juga ikut. Memang begitu manusia. Kita berteman dengan pemabuk, maka hari pertama, hari kedua kita tidak mabuk, tapi hari ketiga kita sudah terbiasa cium baunya. Seminggu kemudian mereka mengatakan cobalah, sebulan kemudian kita bisa minum khamr. Mungkin setahun kita sudah jual khamr. Tapi kalau kita berteman dengan penghafal Quran, hari pertama, hari kedua mungkin kita belum bisa ngaji. Seminggu kita belajar, sebulan kita bisa ngaji, setahun kita bisa hafal Quran bersama mereka. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi tentang masalah ini, ya. Surah nomor 18 ayat 28. Allah mengatakan kepada semua hamba-hambanya yang soleh, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Yang artinya, dan bersabarlah engkau hai Muhammad dan ajak orang-orang beriman bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya. Ibadah ke ibadah yang lain, dakwah ke dakwah yang lain, belajar ke belajar yang lain, gitu kan? Bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Jangan beralih dari orang-orang soleh itu, komunitas-komunitas soleh hanya karena mau mengejar dunia, proyek tertentu. Ini kan miskin-miskin nih, udah nggak usah deh. Ini yang penting sudah kenal sama-sama di masjid. Saya kalau untuk pekerjaan bergaul sama orang-orang ini yang biasa mabuk, biasa maksiat. Ini keliru. Kata Allah, jangan alihkan matamu hai Muhammad dan ajak juga orang beriman mengalihkan ke orang-orang yang bermaksiat hanya karena mengejar dunia. Jangan kamu begitu orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaan itu telah melampaui batas. Nabi SAW mengingatkan dalam hadits Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani, al-mar'u atau ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya, komunitasnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka kalian harus melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman kalian. Kalau kita berteman dengan orang malas ibadah, kita akan malas. Berteman sama orang semangat ibadah, maka kita akan semangat. Makanya sahabat ini menjaga sekali komunitas mereka. Mereka selalu bersama dengan orang-orang soleh. Mereka selalu melihat siapa yang lebih baik ibadahnya, lalu mereka mendekatkan diri mereka kepada ahli ibadah itu. Ya. Sampai-sampai sahabat-sahabat Nabi, teman-teman sekalian, itu kalau seseorang di antara mereka mau berpisah ya, kayak misalnya habis sholat subuh, atau duhur, atau asar, atau maghrib, atau isya, salah satu dari waktu sholat ini, bertemu nih, mungkin bapak ibu sudah tetangga sama bapak yang sebelahnya, sudah sering ketemu, tapi para sahabat yang mereka lakukan kalau baru mau pisah, habis sholat asar misalnya sebentar. Habis sholat asar mau berpisah masing-masing ke rumahnya. Mereka tidak pernah berpisah kecuali mereka saling berwasiat satu sama yang lain. Walaupun hanya membaca surah Al-Asr. Mereka mengatakan apa dalam riwayat? Ta'al nu'minu sa'ah.
Ayo kita tambah iman kita sesaat yuk. Maka walaupun baca surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa hidup kalian di dunia, innal insana lafi khusr, manusia banyak sekali dalam keadaan rugi, menyesal di dunia dan di akhirat nanti menyesal mereka. Ya. Illa alladziina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang sibuk beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling mewasiatkan kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan agar bersabar dalam mempertahankan amal saleh sampai ajal datang. Walaupun cuma baca surah Al-Asr, baru mereka pisah, tidak ada masalah. Tapi begitu orang soleh sama orang soleh yang lain. Orang soleh sama soleh, mereka pasti akan saling mengingatkan. Kalau kita lagi buat salah, diingatkan sama dia. Jangan loh, itu nggak boleh dalam agama. Diingatkan. Tapi kalau teman-teman yang fajir, yang jauh dari agama, dia biarkan aja. Bahkan dia menyebabkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak teman-teman sekalian, coba buka surah As-Saffat. Ya. Kita baca ayat 51-nya. Surah As-Saffat ayat 51 dan beberapa ayat setelahnya. Baik, surah As-Saffat surah nomor 30 ayat 51. Perhatikan Allah menggambarkan bagaimana, ini luar biasa ya. Allah bocorkan buat kita di dunia apa yang terjadi nanti di akhirat. Bagaimana nanti di neraka, di surga, ada nanti orang masuk surga dan semoga insya Allah kita termasuk ini. Nanti ngobrol sama teman-teman yang sama-sama di surga, mengingat ada satu temannya dulu di dunia yang selalu mengajak pada keburukan. Perhatikan, kita dengarkan di sini Allah berfirman, menceritakan buat kita yang akan terjadi nanti. Ini mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu menceritakan tentang umat sebelum kita, supaya ambil pelajaran, hukum-hukum yang harus kita jalankan semasa hidup, dan apa yang nanti akan terjadi di akhirat sana. Sampai kehidupan yang jauh ke depan kita sudah diberitahukan. Di ayat 51 bunyinya, Qala qailum minhum inni kana li qarin. Salah satu dari ahli surga itu akan berkata, sungguh dahulu di dunia aku mempunyai seorang teman. Karena nanti kalau kita di surga teman-teman, kita akan mengenang tuh. Ingat gak dulu kita di masjid Bulak Rantai itu pada duduk? Ingat gak pernah kita ke taklim ini? Ingat gak pernah kita buka puasa orang sama-sama? Itu semua akan kita lihat historinya. Kita akan mengenang semua kebaikan itu nanti. Saling bercerita. Nah ini salah satu yang ceritakan ahli surga akan bicara sesama terus dia bilang, oh saya ingat dulu di dunia saya punya teman satu loh. Lalu ayat 52-nya, yaqulu ainnaka laminal musaddiqin. Temanku itu suka bilang, ini ahli surga cerita sama ahli surga yang lain. Temanku itu suka bilang waktu di dunia, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan? Kok ini percaya akhirat? Percaya ada azab kubur, ada hari kebangkitan, tema amal, ada surga neraka. Kau percaya itu? Lihat di situ dikasih tanda tanya. Kenapa? Karena temannya yang di dunia ini yang buruk ini, itu mengolok-olok dia. Kok ngapain azan ke masjid? Ngapain sibuk cari rezeki halal, tutup aurat? Ngapain hadir majelis ilmu lama-lama duduk? Jadi dia, kok percaya itu semua nanti di akhirat? Temannya bilang begitu. Ayat 53-nya, Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamadinun. Orang-orang yang teman buruk ini berkata pada orang yang baik ini, apakah bila kita nanti mati dan kita telah menjadi tanah, masuk ke kuburan dan tulang belulang, kan orang kalau sudah dikubur sekian tahun kan otot uratnya semua kan habis dimakan tanah, tinggal tulang belulang, ya. Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan dan diberi balasan? Tanda tanya. Maksudnya orang yang jahat ini, orang yang buruk ini, teman buruk selalu bilang, udahlah nggak usah percaya itu semua. Masa masuk akal, udah jadi tulang belulang lagi dibangkitkan. Nah seperti itu. Lalu ayat 54-nya, qala hal antum muttali'un. Maka dia berkata pada teman-temannya ahli surga, maukah kamu meninjau temanku itu? Ayo kita lihat yuk, cari di mana dia. Ya, perlu Bapak Ibu tahu ya, kita nanti dari surga, ya, kita bisa melihat neraka setiap saat. Sebagian ulama ada yang menjelaskan tentang surga, di bagian belakang surga seseorang mukmin ada pintu yang dia bisa buka, dia bisa lihat neraka setiap saat. Dia bisa melihat bagaimana siksaan di sana supaya dia terus bersyukur kepada Allah, nggak masuk ke situ. Dia bisa melihat itu. Maka di sini dia ajak teman-temannya ahli surga, ayo kita cari temanku itu yuk. Di mana dia sekarang? Ayat 55-nya, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ia meninjaunya, mencari tahu temannya yang buruk itu, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala, sedang disiksa. Yang ajak-ajak dia, yang olok-olok di dunia, kok percaya itu kematian nanti ada kebangkitan? Kok percaya itu kalau sholat dikasih balasan?
percaya itu orang kalau zina akan dihukum. Dia olok-olok itu. Maka waktu dilihat nanti di hari kiamat didapat dalam neraka orang itu. Ayat 5-6-nya. Ahli surga ini akan bicara sama temannya ahli neraka itu. Allah sudah bocorin buat kita di sini. Kata Allah, qalatallahi in kitta laturdin. Ia berkata pada temannya di neraka itu, demi Allah, sesungguhnya kau benar-benar hampir mencelakakanku. Yang ahli surga ini bilang sama temannya masuk neraka, kau hampir celakakan saya dulu nih. Kalau saya ikutin ucapanmu dulu, nggak percaya tentang kuburan, nggak percaya tentang hari kebangkitan, saya sama kamu di neraka nih. Ayat 57-nya, ahli surga ini mengatakan, walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Jikalau bukan karena nikmat Tuhanku, Allah selamatkan aku dengan keimanan, dengan komunitas yang baik, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Sama dengan kamu nih. Lalu ayat 58-nya, afama nahnu bimayyitin, maka apakah kita tidak akan mati? Ya. Maksudnya ahli surga ini mengatakan, kami juga mati sebagaimana kau mati. Tapi ayat 59-nya, illa mautatan al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Tapi kami rasakan kematian sebagai kalian, cuma mati satu kali saja. Dan setelah mati dibangkitkan, kami enggak disiksa seperti kalian di neraka. Kami mendapatkan kenikmatan. Ayat 60-nya, inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Ya. Jadi teman-teman, jangan tunggu, ya, jangan tunggu. Ya, kita berada di akhirat, baru kita menyesal, jangan. Mumpung kita masih diberikan kesempatan. Demi Allah teman-teman sekalian, kalau di detik ini ada orang, carilah mungkin kuburan terdekat di Bulak Rantai ini, misalnya ada kuburan di mana, Anda mungkin lebih tahu teman-teman yang tinggal sekitar sini. Anggap dari kuburan itu salah satu kuburan ada yang terbuka, penghuninya yang muslim dibangunkan sama Allah, dikasih waktu 5 menit dia hidup. Kira-kira 5 menit yang hidup ini, apa yang dia mau buat? Apa yang akan dia buat? Dia akan kembali cari makanan favoritnya di restoran. Dia akan kumpul sama teman-temannya. Dia akan biologi sama pasangannya. Dia akan mulai mengatur proyek-proyek baru lagi. Tidak, demi Allah. Dia akan melakukan satu dari 2 perbuatan saja. Dia kerjakan amal soleh yang bagi dia terbaik. Misalnya dia sholat 2 rakaat dalam 5 menit itu. Atau dia tobat dari dosa-dosanya. Gak ada yang lain. Nah sekarang posisikan diri antum kalau jadi mayit dan diberikan kesempatan hidup 5 menit itu. Kita akan kejar. Nah mumpung belum jadi mayit, jangan tunggu waktu itu. Antum masih dikasih nafas, masih dikasih kesempatan. Kami teman-teman sekalian sebagai da'i hanya bisa teriak-teriak seperti ini. Tapi kami tidak bisa ngawasin Bapak Ibu setiap saat datang ke rumah ketuk, Pak sholat, Bu sholat, sedekah. Gak bisa. Harus antum cerdas. Semua da'i-da'i hanya bisa menyampaikan. Para rasul hanya bisa menyampaikan. Tugas kita mendengar, tanamkan dalam hati, praktikkan dalam kehidupan. Orang yang cerdas, dengar ilmu, amalkan. Karena ilmu itu kita butuh, itu kendaraan kita menuju kepada yang terbaik di akhirat. Ilmu itu ibarat bodyguard, penjaga kita. Kita kalau sudah punya ilmu, tahu mana halal haram, ini jadi kayak bodyguard. Kita mau makan, kita mau minum, mau bekerja, mau apa saja, maka ilmu akan mengatakan, itu boleh, ini nggak boleh. Jadi pengawas kita. Itu bagus sekali. Gitu kan? Nah ini penting teman-teman sekalian. Baik, ini yang ketiga ya. Kalau kita ingin bicara tentang masalah ini banyak sekali. Kemudian yang keempat, jalankan sunnah Nabi SAW supaya kita bisa semangat dalam ibadah, sering menziarahi kubur dan mengingat kematian. Sering menziarahi kubur. Jadi usahakan dalam sehari atau sepekan lah paling tidak, Anda pernah ziarah kubur. Nabi SAW dalam 1 pekan itu bisa menziarahi kubur beberapa kali. Kuburan dekat rumah beliau namanya Baqi, kuburan para sahabat. Dan ziarah kubur ini tidak harus Anda masuk ke dalam, berdiri di atas kuburan tertentu. Walaupun di pintu gerbangnya saja. Saksikan, lihat dengan mata kepala kuburan itu. Ya. Dan ingat, di dalam kuburan itu ada orang-orang yang mungkin lebih tampan dari kita bagi laki-laki, lebih cantik dari kalau dia perempuan, lebih pintar, lebih kaya, lebih segala-gala. Tapi sudah jadi tulang belulang. Dan kita tinggal tunggu waktu menyusul mereka. Demi Allah tidak ada orang yang kekal. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hai Muhammad, kau pasti mati. Nabi Muhammad pasti mati. Dan mereka semua akan mati. Menyesal teman-teman sekalian kalau mati dalam kondisi masih ada kesempatan amal soleh yang kita sia-siakan. Jangan. Kesempatan emas. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, aktsiru dzikra
hadimil lazzat, yakni al-maut. Perbanyak mengingat pemutus semua kenikmatan dunia, yaitu kematian. Bukan berarti Bapak Ibu, oh kalau gitu saya nggak usah pikirin kerjaan, nggak usah pikirin pendapatan. Enggak, bukan begitu. Jangan buka pintu dosa, sibuk dengan yang wajib ataupun sunnah. Minimal mubah. Tapi itu pun jangan berlebihan dalam masalah mubah. Pintu dosa tutup aja. Lalu ingat kematian supaya kita termotivasi selalu beribadah. Hasan Basri rahimahullah, beliau pernah mengantar jenazah sambil berzikir. Pas antar jenazah, beliau lagi diam tapi begitu lihat jenazah lalu zikir sambil ikut antar jenazah. Ada satu anak muda di sebelahnya bilang, wahai imam, kalau imam kayak kita sekarang kiai, wahai imam, kenapa anda berzikir? Kenapa anda berzikir? Kata Hasan Basri, wahai anak muda, berzikirlah karena yang sedang kita antar udah nggak bisa berzikir. Ini yang mati ini sekarang nggak bisa berzikir, jangan tunggu dia. Di Condet ini teman-teman, pernah saya sholat Jumat di dekat kantor. Subhanallah, ada jenazah diantar. Jenazah itu ditaruh di bagian teras masjid dan ditaruh paling ujung. Ditaruh jenazah, geranda jenazah akan disolati habis Jumat. Di sebelahnya yang masih hidup buat saf. Saya ada di belakang waktu itu kebetulan. Saya jadikan itu bahan introspeksi diri. Subhanallah, yang masih hidup bisa beribadah. Yang sudah mati udah gak bisa buat apa-apa. Tapi saya sangat yakin yang mati ini, kalau dia bisa ngomong, dia berharap bisa kerjakan sholat Jumat bersama dengan orang yang masih hidup. Tapi sudah nggak bisa. Kenapa kita tunggu masa-masa kita sudah tidak bisa beramal lagi? Penyesalan selalu di belakang. Hati-hati teman-teman, maksimalkan itu. Ya. Siapa yang suka ziarah kubur, dapat pahala ziarah kubur, dia juga akan mengingat kalau di kuburan itu dia juga akan masuk di dalamnya. Saya pernah mengadakan pelatihan teman-teman sekalian, pelatihan kematian. Saya adakan waktu itu di Kota Makassar Tablik Akbar. Kami juga adakan di Kota Padang pelatihan buat teman-teman mahasiswa di awal mereka mau masuk ke kampus. Ya. Salah satunya adalah menyebutkan tentang masalah kematian itu sebuah fakta dan akan datang pada siapapun. Tidak harus orang sakit. Ya. Terbukti orang yang ada di rumah sakit, orang sakit sama para perawat dan petugas medisnya itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang lalang di depan rumah sakit. Artinya yang mati dalam kondisi tidak sakit itu lebih banyak. Saya pernah buat liang lahat, setelah kita sebutkan tentang kematian itu sebuah fakta, dalil-dalilnya, perkataan para ulama salaf tentang masalah itu, saya minta panitia masjid adakan geranda, kain kafan dan gerandanya. Lalu saya minta jemaah, siapa yang siap coba menjadi jenazah 5 menit saja. Waktu itu di Kota Makassar ada satu saudara kita, beliau tukang batu, bangunan, angkat tangan, saya Ustaz. Baik silakan. Saya bilang naik di sini, di depan dekat saya. Nanti Anda baring di atas kain kafan ini dan setelah tidur di situ tutup mata Anda dan bayangkan Anda sudah meninggal dan coba renungi semua apa yang saya ucapkan. Ada teman-teman panitia yang coba membantu. Masuklah dia duduk di atas kain kafan itu, begitu dia tutup matanya, orangnya tiba-tiba nangis sendiri. Bapak ini tadi tiba-tiba nangis. Belum dia apa-apakan nih, saya belum bicara apa-apa. Kemudian saya suruh teman-teman panitia bungkus badannya dengan kain kafan itu. Semua wajahnya yang kita buka. Semua perlengkapan jenazah kita taruh di sekitar situ. Lalu saya bilang sama dia, Pak, coba renungi. Sekarang semua hiruk-piruk suara di masjid ini yang Anda dengarkan, orang ngomong, orang mungkin ada juga ikut menangis, orang yang lagi ketawa mungkin ya, itu semua adalah orang-orang yang ada di sekitar rumah Anda di saat Anda meninggal dunia. Tapi karena Anda sudah jadi mayit, nggak bisa protes. Jangan ngomong, jangan teriak, jangan ketawa. Kita nggak bisa buat apa-apa. Bahkan panitia yang mengurus jenazah kita mau meletakkan tangan di dada, mau meletakkan tangan di perut, kita nggak bisa merotes, sudah harus ikut, gitu kan? Seperti itu. Sekarang renungi semua peluang ibadah yang Anda sia-siakan selama ini. Semua peluang. Pernah ada kesempatan sedekah, nggak sedekah, ada orang tua tidak berbakti, dengarkan azan, tidak jawab ke masjid, tidak tutup aurat, apalah segala macam. Peluang dan Anda menyesal karena Anda butuh dengan pahala itu. Saya diam berapa detik lalu saya katakan begini. Dan coba bayangkan semua peluang dosa yang tidak Anda sia-siakan. Setiap ada kesempatan ini, itu dibuat semua dan tidak sempat taubat. Sekarang Allah akan hukum Anda. Ini cuma hitungan detik ya. Pelatihan ini cuma kurang dari 5 menit satu orang. Setelah itu saya diam kemudian dia mulai orang ini menangis terus. Setelah itu saya bilang sama panitia tolong angkat jasadnya ke geranda mayit.
Dan saya minta yang sedang ikut pelatihan jangan dibuka matanya. Tetap dia terbawa dengan suasana dia pribadi, dengan tutup mata dan dia membayangkan dia sudah mayit. Setelah itu diangkat oleh teman-teman panitia menuju ke samping masjid, ada liang lahat kami sudah buat lalu diturunkan. Saya bilang, ya coba sekarang renungi kalau Anda betul-betul akan masuk ke dalam kuburan, ya, dan kami akan tinggalkan Anda sebentar lagi, Anda akan ketemu dengan mungkar nakir yang menanyakan pertanyaan, itu penentuan Anda selamat atau tidak. Yang bisa menjawab hanya orang beriman dan beramal saleh. Kalau orang fasik dia tidak akan bisa menjawab apa-apa, atau orang kafir. Maka dia turun, lalu saya suruh panitia tutup dengan kain di atas liang lahat tersebut. Kami semua keluar, saya dari luar pakai mikrofon mengatakan, coba buka mata Anda, lihatlah ini rumah Anda sekarang. 1 kali 2 meter ini rumah Anda sekarang. Inilah rumah Anda. Rumah yang tadinya 1000 meter, 1 hektar, udah nggak ada, jadi warisan, udah nggak ada. Ini sekarang rumah Anda. Dan sebentar lagi 3 langkah ini kami melangkah, malaikat mungkar nakir akan datang dan menanyakan kepada Anda penentuan Anda selamat atau tidak. Jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Setelah hitungan berapa detik saya minta beliau keluar. Waktu keluar Pak Bayu sekalian, ini kenyataan ya. Bukan saya ngarang-ngarang. Dia sempoyongan Bapak itu. Terus kami pandu kembali masjid lagi, kami kasih mikrofon. Pak, tolong ceritakan ke jamaah pengalaman jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic sambil gemetar. Bapak Ibu sekalian. Terus dia, Ustaz saya tobat, saya masih tinggalkan sholat, ada orang tua saya tidak bakti. Dia terbawa dengan arusnya sendiri. Dia ceritain sama semua jemaah sambil dia nangis-nangis. Setelah itu kita coba yang kedua, coba yang ketiga. Ada satu ibu-ibu akhwat kita coba sampai pingsan. Setelah mungkin kurang lebih durasi semua karena masing-masing 5 menit, sekitar 20-25 menit. Karena kami kasih sampel 5-6 orang. Lalu saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini baru pelatihan. Tapi demi Allah satu waktu nanti kita semua akan mati. Dan pada saat itu dibungkus kain kafan yang sebenarnya dan tidak akan pernah kembali lagi. Ingat, dunia yang selama ini kita kejar tidak ada kepemilikan abadi. Bapak Ibu yang punya motor, punya mobil, BPKB-nya sekarang surat polisinya atas nama Anda. Sementara kalau kita mati pindah tangan. Bukan punya kita. Rumah, tanah atas nama kita. Sementara begitu mati sudah pindah semua. Enggak ada. Jabatan, harta, semua tidak ada milik kita. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau orang meninggal dunia ikut ke kuburan 3 hal. Amalnya, keluarganya dan ya, hartanya. Dan akan pulang 2, harta dan keluarganya dan akan tinggal bersamanya amalnya. Maka rugi sekali orang yang sibuk saja dengan harta dan keluarga. Tapi dia lupa amalnya justru yang akan menemani dia nanti di akhirat. Yang terakhir teman-teman sekalian kiatnya adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu ulang-ulangi. Terutama doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam hadits Abu Daud, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulang-ulangi habis sholat, di saat lagi di kendaraan, di saat lagi pokoknya bukan di tempat yang dilarang zikir. Maaf, bukan di WC, di jalan, di pasar, ulangi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tahu artinya apa? Ya Allah tolonglah aku. Allahumma inni ala zikrika, agar selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperindah ibadah kepadamu. Setiap ada kesempatan lisan selalu istighfar. Kata para sahabat diantaranya Anas radhiyallahu anhu, kami menghitung Nabi SAW dalam satu majlisnya beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Dalam riwayat lain Nabi selalu mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya. Sambil ngomong sama temannya ada jeda sedikit beliau selipin Rabbighfirli wa tub alayya. Sampai 70 kali dalam satu majlis. Karena selalu coba beramal saleh. Dan para salafus saleh mengatakan perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak ibadah. Karena orang yang menemukan di setiap dua baris dari buku amalnya amal-amal soleh termasuk istighfar dan amal-amal yang lainnya, maka dia akan sangat gembira nanti pada hari kiamat. Ingat, peluang hanya sekali, tidak bisa terulang lagi. Untuk beramal soleh dan jangan sia-siakan. Mumpung Allah memberikan umur kepada kita semuanya. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.